Mencintai seseorang adalah hal yang sangat membahagiakan dalam hidup manusia. Tapi sayangnya jika cinta kita ditolak oleh si dia, rasanya memang akan sangat sakit. Apalagi jika seseorang tersebut adalah orang yang benar-benar kita cintai setulus hati kita. Dengan kata lain, susah move on atau gagal move on menjadi masalah yang lumrah yang dihadapi oleh seorang manusia yang sedang jatuh cinta. Karena kalau kita cepat move on dari seorang yang kita sayangi, mungkin kita perlu mempertanyakan perasaan kita ke orang tersebut. Tapi sayangnya, move on ini begitu sulit bagi beberapa orang, sehingga bisa mempengaruhi kehidupan dia setiap harinya, bahkan di dunia kerja dan di dunia pendidikan. Maka dari itu, video ini dibuat untuk membantu kamu untuk lepas dari perasaan sulit move on atau gagal move on yang kamu jalani saat ini. Nah, di sini ada 8 cara atau solusi yang bisa kamu terapkan yang saya dapatkan dari beberapa pengalaman yang saya lalui dan beberapa penelitian yang saya lakukan. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke yang pertama. Tentu saja yang pertama itu adalah kita harus bisa membuang semua kontak dari orang yang membuat kita tidak bisa move on ini. Ya, terdengar seperti sangat sepele dan sudah sangat lumrah untuk diketahui. Tapi ini adalah bagian yang benar-benar memang harus saya sampaikan kepada kamu. Karena jika kamu masih menyimpan nomor mantan atau nomor seseorang yang menolak kamu, atau yang kamu sangat sayangi tapi tidak menerima cinta kamu akan terus berpikiran untuk menghubungi orang tersebut saat kamu tidak melakukan apapun. Maka dari itu, hal pertama adalah kita harus bisa menghindari keinginan kita untuk menghubungi orang yang benar-benar membuat kita gagal move on ini. Yaitu cara yang paling singkat untuk hal itu adalah dengan menghapus semua kontak yang kita miliki terkait dirinya. Jika kamu memang berminat untuk berdamai dengan dia dan berteman, walaupun tidak bisa menjadi sepasang kekasih, kamu bisa menghapus kontak orang tersebut dalam handphone kamu. Kemudian kamu simpan nomornya di buku catatan atau di tempat-tempat lainnya yang tersembunyi yang tidak akan kamu buka lagi nantinya. Sehingga nanti saat kamu sudah berdamai dengan diri kamu yang merasa tidak bisa move on dari si dia, kamu bisa membuka tulisan tersebut dan menghubunginya lagi, itu tidak masalah. Tapi untuk saat ini hapuslah kontaknya dan jangan sekali-kali coba untuk menyimpannya agar kamu bisa lebih damai dalam kehidupan kamu setiap harinya. Solusi yang kedua yang bisa kamu terapkan jika kamu merasa gagal move on dari mantan atau seorang yang kamu sayangi adalah dengan menghindari kesendirian. Ya, ketahuilah manusia itu cenderung untuk menghabiskan pemikiran mereka dengan bergelut dengan pemikiran-pemikiran negatif saat mereka sendirian. Itu karena manusia memang lebih peka terhadap rasa sakit daripada rasa bahagia. Seperti halnya saat ini, kamu pasti lebih mengingat hal-hal yang negatif yang pernah terjadi pada diri kamu di zaman dulu atau di masa lalu daripada hal-hal yang membuat kamu bahagia. Maka dari itu, hindarilah kesendirian untuk tidak membiarkan pikiran kamu terlalu bebas untuk memikirkan seseorang yang tidak bisa membuat kamu tenang setiap harinya. Kamu bisa mengunjungi teman, kamu juga bisa keluar atau bertemu dengan orang-orang baru. Intinya, alihkan pikiran kamu dari kecenderungan untuk sendirian, sehingga kamu tidak akan memikirkan tentang dirinya terlalu sering daripada biasanya. Nomor 3 ini mungkin terdengar sedikit agak idealis, tapi ketahuilah, kita yang sedang tidak bisa move on atau gagal move on dari seseorang itu sebenarnya sudah terlalu fokus terhadap orang lain daripada diri kita sendiri. Kita sudah lupa dan tidak lagi mau untuk memikirkan diri kita sendiri.
Nah, disinilah saya akan mengingatkan kamu lagi untuk mulai mengingat diri kamu lagi, seperti saat kamu tidak memiliki beban apapun untuk kamu pikirkan. Caranya itu adalah kamu bisa mulai untuk menghargai diri kamu dengan memikirkan tujuan yang sudah kamu lupakan selama ini karena terlalu larut dalam perasaan gagal move on kamu. Ingatlah tujuan tersebut dan mulailah capai tujuan-tujuan yang sudah tertunda terlalu lama ini. Atau kamu bisa mulai untuk menata kehidupan kamu lagi dan membentuk tujuan-tujuan baru yang belum sempat kamu tata atau bentuk sebelumnya. Karena tanpa adanya tujuan, kamu tidak akan memiliki semangat yang jelas dalam menjalani hari dan bertindak setiap harinya. Karena tidak adanya semangat dan tidak adanya arah tujuan, tindakan kamu juga tidak akan terarah, yang akan membuat kamu terlalu banyak menghabiskan waktu kamu untuk memikirkan tentang dia atau orang yang tidak bisa membuat kamu bisa move on. Maka pikirkanlah diri kamu mulai sekarang. Cara nomor 4 yang bisa kamu terapkan untuk bisa cepat move on adalah dengan membuang semua kenangan yang kamu punya tentang diri dia. Jika kamu memiliki sebuah foto yang kamu pajang di kamar kamu atau di rumah kamu terkait dirinya, buanglah, karena itu hanya akan membebani pikiran kamu saat kamu melihat foto tersebut. Jika ada kenangan seperti boneka atau apapun itu, buanglah atau paling tidak berikanlah ke orang lain yang sekiranya akan membuat kamu lepas dari kenangan-kenangan di masa lalu kamu tersebut. Justru terlalu banyaknya kenangan yang kita simpan terkait mantan kita atau orang yang pernah berada dalam hati kita akan membuat kita selalu teringat saat kita melihat kenangan-kenangan tersebut. Jadi bersihkanlah semua kenangan-kenangan tersebut dan mulailah terhadap diri kamu sendiri. Solusi nomor 5 yang bisa kamu terapkan adalah kamu harus menghindari untuk mencari orang baru untuk kamu cintai. Ya, orang yang sulit sekali move on terhadap orang lama, saat mereka menemukan orang baru, mereka cenderung memaksakan perasaan mereka. Padahal yang sebenarnya, mereka masih menginginkan orang yang lama atau mencintai orang yang sebelumnya, namun memaksakan diri untuk merasa jatuh cinta terhadap orang yang baru yang akan membuat orang tersebut atau orang yang baru ini menjadi terluka. Bukannya lepas dari perasaan gagal move on kamu malah melukai orang lain yang hanya akan menimbulkan luka dan derita dalam diri orang yang tidak bersalah tersebut. Maka berikanlah waktu luang untuk benar-benar bisa lepas dari perasaan kamu terhadap orang lama terlebih dahulu untuk baru mulai untuk mengenal orang yang baru. Cara nomor 6 adalah dengan curhat atau menceritakan situasi yang kamu alami saat ini kepada orang-orang yang kamu percayai. Bisa keluarga, bisa teman dekat, sahabat, ataupun orang-orang yang kamu anggap benar-benar sanggup mendengar apa yang kamu ceritakan ini. Karena jika kamu menceritakan masalah kamu kepada orang yang tepat, mereka pasti akan memberikan respon yang benar-benar tulus. Bahkan mereka akan rela untuk berkorban demi lepasnya kamu dari orang yang pernah mengisi hati kamu dan sekarang melukai kamu. Kamu juga akan menemukan solusi dari mereka dengan beberapa pilihan-pilihan solusi, karena kamu pasti akan melakukan dialog saat kamu curhat tentang masalah yang kamu alami ini. Solusi nomor 7 ini mungkin terdengar sedikit klise, yaitu adalah dengan berdamai dengan masa lalu. Tapi banyak orang yang tidak mengerti bagaimana sih cara saya untuk berdamai dengan masa lalu saya. Satu-satunya cara yang paling cepat untuk bisa berdamai dengan masa lalu adalah dengan menerima semua masalah-masalah tersebut, dan kamu tidak berusaha melupakannya, tapi kamu berusaha untuk menerima bahwa itu adalah proses yang penting dalam kehidupan kamu. Jadi, ubahlah pola pikir kamu terkait masalah atau hubungan yang sudah kamu alami sebelumnya, sehingga kamu bisa lebih tenang, lebih damai,
dan bisa bersemangat lagi dalam menjalani hari. Ingatlah si dia, tapi dalam sisi positif, dimana kamu harus bisa menyadari bahwa dia itu ada dalam hidup kamu sebelumnya untuk bisa membuat kamu sadar bahwa kamu itu adalah orang yang benar-benar spesial dan akan dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar bisa lebih memahami kamu, lebih kamu cintai, dan lebih berharga dan spesial dari orang yang sebelumnya kamu kenal tersebut. Dengan menerima semua masa lalu tersebut, dengan menerima keadaan kamu yang sekarang yang tidak bisa move on ini, kamu akan mengerti terkait langkah-langkah yang harus kamu lakukan sekarang dan seterusnya saat kamu sudah sendirian dan tidak memiliki apapun untuk disibukkan seperti pacar atau orang lain. Semangatilah dirimu, karena ketahuilah mimpi itu paling cepat untuk bisa dicapai atau diraih oleh seseorang saat dia sendiri. Dan kalau dia bersama orang lain, dia akan butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai apa yang dia inginkan, karena fokusnya terbagi. Karena seperti yang dikatakan pepatah, jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Tapi jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Solusi nomor 8 ini adalah solusi yang paling cepat untuk bisa kamu terapkan untuk bisa move on dari orang yang sebelumnya pernah kamu cintai, yaitu dengan meningkatkan penghargaan diri kamu terhadap diri sendiri, tentu dengan melakukan beberapa liburan-liburan atau hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia dalam hidup kamu. Kamu bisa meluangkan waktu untuk pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi, atau kamu bisa melakukan hobi kamu lebih fokus lagi, karena itu pasti akan membuat kamu bahagia karena kamu suka melakukan hal tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.